Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur untuk kesempatan sore hari ini, oleh anugerah Tuhan, kembali kita dapat bersekutu bersama dalam ibadah raya yang ketiga. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk kita mengawali dalam ibadah kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami. Inilah pengakuan kami Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi kami. Hari demi hari Tuhan sudah menyertai kami, menunjukkan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Kami boleh kuat dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau urapi kami, ibadah kami pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu melawat setiap kami umat-Mu satu persatu, sehingga kami boleh pulang membawa sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, saya percaya kita semua sudah merasa bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan pada sore hari ini untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus, Allah kita itu sungguh baik. Allah itu baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kita mau sambung pujian kita, Tuhan Yesus baik. Hari demi hari
pernah berkesudahan kasih setianya pada kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah rancangan Tuhan yang terbaik, dan Dia siap memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita sembah Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kami, pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah hati kami senantiasa rindu untuk menyenangkan hati Engkau, sehingga apapun terjadi dalam kehidupan kami saat ini, biarlah kami senantiasa mengatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati Engkau, dan setiap pujian kami boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir pada saat sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan,
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kau urapi kami, baik hamba-Mu yang memintakan firman-Mu, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, sehingga bukan karena kepandaian hamba-Mu ya Bapa, tapi karena Engkau Tuhan berkarya berfirman lewat hamba pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat petang saudara sekalian. Selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Mestinya petang ini Bapak Paulus ya, tapi yang datang sedikit. Pak Paulus saya geser besok aja. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita selalu melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa baiknya. Terlebih pada saat-saat terdesak, saat yang nyaris, tetapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang nyaris jikalau kita semuanya itu beriman di dalam Tuhan. Karena itu iman wajib dipelihara, wajib untuk dikembang tumbuhkan. Karena iman itu menjadi bagian, tugasnya adalah untuk hal-hal yang sukar, sulit, guna bisa mendekatkan Tuhan dan bisa menghadirkan Tuhan menjadi penyelesai dalam tiap-tiap masalah. Bukankah manusia itu tempatnya masalah, saudara ya? Masalah yang kecil sampai kepada masalah yang besar, itu semua sangat akrab dengan manusia. Karena itu, kita sangat butuh iman. Dan kita sangat butuh Yesus yang menjadi penjaga kehidupan di dunia kita ini. Ya. Mari kita melihat, kita membaca lebih dahulu di dalam Injil Lukas pasal 18. Lukas 18 ayat 41 sampai dengan 42. Lukas 18 ayat 41 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita ditawari Tuhan Yesus, apakah yang ingin aku perbuat kepadamu? Tentulah yang pertama-tama, yang paling mendesak adalah kebutuhan apa yang paling mendesak untuk kita. Bukan keinginan, tapi kebutuhan, saudara ya. Jadi beda keinginan dengan kebutuhan itu.
keinginan itu selera, kebutuhan itu adalah sesuatu yang dipakai untuk memperjuangkan atau mempertahankan hidup yang layak di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang layak. Tetapi kalau keinginan itu sangat terkait dengan gaya. Maka itu Tuhan Yesus beliau menjanjikan pemeliharaan. Dan pemeliharaan itu jangan disamakan dengan gaya hidup. Kalau gaya hidup itu pengembangan selebihnya sesuai dengan sikonnya. Gaya hidup apa yang kita lakukan sekarang, seperti saya pakai jas ini, gaya hidup yang lama, itu kancingnya cuma satu. Ya. Kalau yang sekarang, gaya hidup sekarang, pakai baju saja, jas itu kancingnya 3 atau 2, saudara ya. Yang pakai selempang begitu kayak amplop gitu ya, itu gaya yang lebih lama. Ya saudara ya, jadi gaya itu selalu berubah sesuai dengan keinginan atau keadaan dari kondisi saat itu terhadap selera masyarakat. Nah saudara, ini orang buta ditanya Tuhan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara ya, ini ada kesediaan Tuhan Yesus, beliau sedia untuk melayani kehendaknya. Lalu berarti ini kan diperintah, tetapi ini karena sudah seizin sekehendak Tuhan, Tuhan memberikan satu kebebasan. Inilah sikap dari keberadaan Tuhan yang mengerti, mengetahui keberadaan kehidupan kita dan menghargai keinginan kita. Dan dia adalah orang buta, maka yang pertama-tama adalah ingin melihat Tuhan supaya aku dapat melihat, supaya aku bisa melihat. Ini jelas kerinduan ini sudah lama, saudara ya. Bagaimanapun juga orang buta itu tidak bisa mendapatkan informasi visualnya. Kelihatannya apa? Cuman cerita saja. Nah, ini terdapat di dalam pasal 18 Injil Lukas ayat 35 mulai saya bacakan sampai 43. Ceritanya, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kenapa dia bertanya? Dia tidak bisa melihat. Jadi yang aktif itu adalah pendengarannya. Jadi peka sekali ini. Beda suara satu dengan suara lain, sangat tangkas membedakan, melebihi kita. Saudara ya, suara apa itu? Berarti ini ada aneh. Ada suara-suara yang ramai, suara pasar ya, suara orang berjual beli. Tapi ini kali dia membedakan itu, suara apa itu? Ya, jadi asing bagi dia. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Perhatikan kalimat itu sederhana sekali. Yesus orang Nazaret lewat. Saudara pernah lewat tidak di jalan? Kita semua pernah lewat di jalan. Kadang-kadang langkah kita itu hentakannya beda. Ada yang tidak kedengaran langkahnya, tapi ada yang langkahnya kedengaran. Jadi kita semua bisa mendengar orang melangkah.
Ada yang jalannya itu kaki itu ditarik-tarik, sek. Itu kalau saudara melihat, lihat sepatunya seseorang tuh tipisnya tuh samping-samping masuk samping-samping, itu jalannya tidak bagus, tidak kenceng gitu. Ada yang masuk begitu, yang habis yang di dalam, itu juga tidak bagus jalannya. Tapi yang bagus itu kalau telapak belakangnya itu, meskipun tidak terlalu persis, tapi balance gitu ya. Itu jalannya mesti lurus. Biasanya itu jalannya militer. Kalau orang begini, itu ada yang kakinya begini, ada yang kakinya lurus, ada yang kakinya begitu. Ya. Jadi semua itu selalu meninggalkan suara, gesekan dan lain sebagainya. Tapi kenapa sampai kemudian Yesus lewat, orang lain berkerumun. Nah saudara dan saya lewat, tidak ada yang berkerumun, saudara ya. Kenapa? Beda. Dia sebutkan, Yesus orang Nazaret lewat. Dia tahu. Lalu dia berkata, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, yang kita baca tadi itu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan hanya bersabda. Kadang-kadang Tuhan bertindak itu dengan jamahan tangan. Malah kadang-kadang mata yang buta, Tuhan kemudian meludah di tanah, membuat satu adonan dari tanah, lalu dijadikan salv itu, ditempelkan di mata, basuhlah di Siloam. Masih ada berapa proses yang dilalui. Ada satu kali menjamah dengan tangannya. Tapi kali ini cuma berfirman, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa saudara ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara sekalian, kita bisa ikut merasakan bagaimana orang yang buta itu. Kita itu mulai kena katarak saja sudah bingung, mesti harus dioperasi. Ada yang baru saja menyampaikan saya dengan keluhan. Wah, saya waktu mendatangi dokter mata, ini ada bu dokter ini tapi bukan spesialis mata, spesialis gigi ya. Cuman podo dokternya coba bisa difikirkan. Lalu kemudian bapak ini datang. Bapak itu anggota BPJS, bayar, saudara ya. Ini kan hanya sebetulnya menolong, tetapi juga meringankan beban, tetapi juga membuat kesan bahwa ia itu kalau masuk BPJS bebas, gitu. Itu cuma kesan saja. Itu satu strategi di dalam psikologisnya. Tapi itu sangat membantu. Waktu bapak itu datang dikatakan, loh kataraknya belum parah kok ini. Ini tidak bisa loh, tidak dibayar BPJS loh. Ya, tidak bisa ini. Loh, saya tanya, mosok? Iya, tidak bisa. Tunggu parah dulu. Loh, ini saya belum pernah dengar peraturannya itu sakit parah baru butuh dokter kan gitu ya. Ini kalau digeneralisir ya berarti tidak masuk akal. Saya ngomong, saya itu
dua-dua sudah dioperasi, tidak tunggu sampai pet gitu. Tahu pet saudara ya? Jadi pet itu sudah ketandapan, saya lihat. Saya baru melihat dari jarak jauh, periksa saya dengan saudara Beni, ya, saya masih bisa melihat jauh, tetapi tidak bisa kemudian sebagaimana dulunya jarak jauhnya itu. Ya, waktu saya duduk di sini, saya melihat semuanya itu. Ya, ini kalau saya lepas, loh, terang saudara. Pakai kacamata ini kurang terang, dikurangi. Kenapa? Saya bilang, kok bisa dikurangi? Ya Om, itu ada hitung-hitungannya plus dengan minnya itu. Jadi, walah, kalau gitu mesti perlu beli kacamata 2. Nah, saya ambil kacamata 1 lagi untuk yang plus, itu terangnya. Kalau ini terangnya masih kurang, tidak bisa kan yang diatur begitu. Nah ini yang saya masukkan, ini adalah konsep berpikirnya. Kalau sudah parah, baru BPJS bisa menangani. Ini yang tidak tahu apa peraturannya begitu ya. Kalau kita generalisir berarti orang sakit kalau sudah parah baru ditangani dokter. Nah, ini sudahlah. Tapi saya terangkan ada yang seperti begitu. Tapi Tuhan dalam hal ini tidak demikian. Orang yang buta, saudara, itu tidak bisa melihat apa-apa. Saya membaca majalah yang dikarang oleh Raden Ajeng Kartini. Ya. Aslinya itu bahasa Jawa. Miyak pepeteng tumekaning pepadang. Di Indonesia kan habis gelap terbitlah terang. Nah itu kayak nekan skaklar itu aja cuman. Tapi kalau miyak pepeteng tumekaning pepadang, ini ada satu proses perjuangan. Saudara ya, proses perjuangan. Saudara, peteng gelap itu tidak bisa menerima informasi secara visual. Tidak bisa. Padahal kita perlu. Pengetahuan itu bisa masuk kemudian diproses di otak kita, itu bisa melalui pendengaran, terlebih yang luas melalui mata. Saudara bisa bayangkan, kita semua yang ada di sini itu melakukan, mengembangkan ilmu kita, kehidupan sosial kita, dan lain sebagainya, meningkatkan karir kita, itu adalah informasi dari mata. Masuk ke mata melihat, bisa belajar tulisan, angka 1, angka 2, dan seterusnya. Kemudian bisa belajar yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, Louis Braille, yang dia tokohnya membuat huruf Braille, itu juga berpikir, ya, kalau tidak bisa membaca bagaimana? Lalu dia kemudian mengarang huruf Braille sehingga tidak pakai mata tapi gerayah. Saya lihat bukunya buku Braille itu, waduh, iki opo ini. Tapi orang buta yang diajari itu dia bisa dengan rabaan itu. Rabaan perasaan dicatat. Orang seperti ini peka sebetulnya. Maka itu saudara, jangan sekali-kali kita itu menghina orang cacat ya. Orang cacat itu peka sekali. Dia sudah merasa tertolak di tengah-tengah masyarakat, padahal masyarakat tidak seperti itu. Atau belum tentu seperti itu. Tetapi dia sudah menghukum diri sendiri. Orang buta ini menanti berapa lama. Dia hafal suara-suara apapun juga dia hafal. Karena telinganya itu menjadi peka. Karena semuanya itu digarap oleh telinga ini.
dan perasaannya pun juga semakin peka. Itu sebabnya kita melihat tatkala Tuhan Yesus beliau lewat di Yeriko. Kalau kita lihat Yeriko, kita ingat bahwa Yeriko ini adalah kota yang terkena kutuk pada waktu itu. Kita ingat Yosua ya, mengelilingi benteng Yeriko itu. Orangnya itu orang yang kejam sekali. Sampai kemudian bisa dihancurkan dan dibinasakan. Tetapi pada kemudian Yeriko bisa kembali bangkit. Dan Tuhan itu Allah yang penuh dengan keadilan. Generasi yang sudah dimusnahkan, sudahlah. Generasi penerusnya diberi kesempatan. Panggilan Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-6, kita baca itu semua, kemudian di sana dituliskan Yesaya itu dipanggil untuk satu bangsa yang mendengar, jangan mengerti, melihat, jangan kemudian juga mengerti. Keras sekali. Sampai Yesaya bertanya, sampai kapan Tuhan ini? Sampai mereka bersih, kota-kotanya sepi. Menggembalakan kalau seperti itu bagaimana, saudara? Saya memang punya perasaan ya. Jadi kalau sedikit yang datang, itu bagaimana nanti yang khotbah. Maka itu selalu saya ambil sendiri. Kalau sedikit yang datang, saya ambil sendiri. Ya, karena saya lebih lama, lebih tua, lebih mengalami banyak tahun di dalam pelayanan itu. Kadang-kadang ada orang yang merasa, kok yang datang sedikit ya, ngawang Pantai Kosta, itu menerbitkan hukuman. Waduh, saya ini kurang berdoa tadi. Aduh, saya ini dosa apa kira-kira. Dan lain sebagainya. Seluruhnya diudal untuk hal-hal yang negatif. Itu biasanya begitu kebanyakan ya. Kok yang datang sedikit ya, hujan tidak dipikirkan. Kerepotan orang-orang oleh karena faktor hujan tidak dilibatkan, tidak diperhitungkan. Kadang-kadang sudah mulai mengganggu. Aku tidak urapan kalau gitu ya, dan lain sebagainya. Nah saudara, kembali ke sini, suara yang beda itu perlu ditanyakan. Itu suara apa? Ini adalah pintu masuknya, ia mendapatkan satu kesembuhan. Menanyakan hal, kemudian membuat satu klasifikasi. Oh ini beda, apalagi setelah kemudian disampaikan Yesus orang Nazaret. Tuh, langsung saudara, timbul semangatnya. Saudara, berita-berita yang ada ini sebetulnya berita tentang Yesus harus yang paling menarik. Kemarin Ibu Gembala dapat apa itu namanya? Gambar itu apa namanya? Yang bisa gerak itu? Video call ya. Dikirimi. Seorang dokter loh itu dokter. Dia memberitahukan ya, COVID itu memang ada dan seterusnya dan seterusnya. Saya sudah 3 hari di sini di rumah sakit Dr. Un. Dr. Un itu mana? Solo ya. Dr. Un. Sudah 3 hari. Maka hati-hatilah. Tidak nyaman, nafas sesek, lalu kemudian dan lain sebagainya. Jam 9 dokter ini memberitahukan, jam 2 dipanggil Tuhan, saudara. Coba. Ini berita-berita yang ada. Kalau kita dengar seperti itu bagaimana rasanya? Dokter ini pesan, hati-hati tapi jangan takut. God bless you all. Waduh, ini mesti Kristen. Loh gitu kok ada sih ngomong, itu Bupati Bondowoso katanya. Situbondo. Situbondo itu bupatinya yang mesti ngomong,
Alhamdulillah, saudara. Ini God bless you all, Tuhan memberkati kalian semua. Nah, saudara, ini sangat menarik. Begitu dikirimkan Bu Gembala kemana lain-lain pada tanya semua, ini siapa, itu siapa. Menarik bukan? Kenapa menarik? Karena yang disampaikan adalah bahayanya dan kematiannya. Tapi berita Yesus adalah maut dikalahkan di dalam kemenangan iman, hidup menjadi manusia baru. Apakah tidak lebih menarik itu? Lebih menarik itu. Orang ini punya satu harapan, saudara. Harapannya apa? Hanya satu, keributan yang lain tidak dihiraukan. Tapi yang satu beda. Siapa ini? Tatkala diberitahukan Yesus orang Nazaret, langsung dia tahu. Kenapa? Dia ini memanfaatkan pendengarannya. Sehingga suatu peristiwa di mana apa orangnya dan sebagainya tahu tercatat di dalam batinnya. Meskipun tidak disampaikan di sini. Tapi toh kita bisa berpikir untuk mengembangkan nalar ini. Sampai kemudian berkata berseru, langsung saja, tidak ada yang mengajari di sini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Langsung, saudara. Imannya langsung berpendar. Imannya langsung kemudian begitu rupa mulai bersinar terang, menggelegak di dalam dirinya. Dan tidak ada rasa malu, rasa minder. Orang yang di dalam kondisi seperti ini kena penyakit MC, minder Waardigheids complex. Jadi dia terkena penyakit rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri. Saya melihat seseorang yang disembuhkan Tuhan dari kebutaannya. Ya berterima kasih, masih sisa-sisa itu untuk membalikkan dia bangkit menjadi orang-orang yang normal secara psikologisnya terhadap semua yang lain, susah, butuh waktu. Karena pengalaman penderitaan lama yang sudah terekam di sini dan berbagai kata-kata orang yang tidak memberikan satu dorongan moral, kekuatan bagi dia, itu menjadi bagian yang menekan di dalam. Tetapi dia kepingin lepas. Mari kita bersama seperti ini. Maka itu saya ingin menyampaikan ini, jikalau doa itu tepat di hadapan Tuhan, maka hasilnya adalah sebuah kesembuhan ini. Jadi bukan sesuatu yang di luar kebutuhan. Doa itu, permohonan itu harus sesuai dengan kebutuhan hidup dulu. Nanti kalau seseorang itu rohaninya bertambah-tambah, Tuhan akan mengembangkan, dan tentu Tuhan mengembangkan dengan konsep berpikir ilahi yang demikian rupa, supaya berkat yang diturunkan itu tetap di dalam kekudusan. Membawa dia dalam kekudusan. Tatkala saya dapat berkat, waktu saya masih sendiri, saudara, saya itu tidak bisa nampung ATM dan lain sebagainya. Saya cuma punya itu, lokernya kakak saya dulu punya lemari, dan lemari itu di samping sisinya tempat untuk menyimpan senapan karena suka berburu, dan di atasnya itu ada lokernya kecil itu untuk amunisinya. Nah, saya taruh di situ uang itu karena itu diberikan kepada saya. Saya tabung itu. Saya membantu seseorang. Tetapi kemudian suara datang. Aku memberkati kamu itu supaya kamu menikmati berkat-berkatku. Apa kamu kira aku tidak ada urusan dengan yang lain? Waduh, dek saya, saudara. Sebab 4 tahun saya bantu. Saya masih belum butuh apa-apa. Artinya sudah tercukupi sesuai dengan kebutuhan saya sebagai seorang hamba Tuhan.
Tidak kepingin yang lebih-lebih, tidak kepingin, saudara. Sampai sekarang pun juga saya berusaha untuk tidak yang berlebih-lebih, kecuali yang langsung berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, itu saya memang ngoyo kasarnya, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan untuk diri pribadi saja. Tapi pekerjaan Tuhan juga akhirnya juga diri pribadi kan juga, saudara ya. Tapi yang prioritas pekerjaan Tuhan seperti ini apa? Apa ini? Kamera. Ini sudah mulai kurang bagus. Kamera, sound system, terus apalagi yang lainnya itu dan lain sebagainya. Nah, saudara, orang ini tahu kebutuhan apa yang terpenting dalam hidupnya untuk bisa membangun kehidupan normalnya. Orang yang buta tidak bisa dipekerjakan apa-apa, saudara. Tidak bisa. Orang yang buta cuma sasaran belas kasihan orang. Dan kalau orang terlalu dia berharap kepada belas kasihan orang, mentalnya tidak terbentuk dengan bagus. Mentalnya tidak tahan uji, tidak tahan ini, tidak tahan itu, dan lain sebagainya, lalu menghukum diri sendiri. Maka dia tahu, sementara sumber segala hikmat, kekuatan, pertolongan, bahkan sumber selamat sedang lewat, yaitu Yesus. Kenapa dia tahu? Sebagai anak Daud, tadi saya katakan telinganya dipasang, semua berita dipasang. Sehingga tiap-tiap berita itu, karakternya berita itu sudah semuanya dapat diketahui. Termasuk berita itu yang punya karakter untuk membangun keselamatan dia dan kesembuhan dia itu. Namanya termaktub di dalam nama Yesus. Dikenal orang anak Daud. Maka dia berseru. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia belum melihat, saudara. Tapi modalnya berteriak. Dari landasan hati yang paling jernih. Kasihanilah aku. Patut perlu diberas kasihani. Saudara, kita mestinya dalam posisi ini kesadaran kita. Kita orang-orang yang patut dibelas kasihani Tuhan. Saudara, kita lihat. Dari kalimat karena demikianlah, atau karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini. Begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Begitu besar. Berarti menghadapi satu persoalan yang tidak ringan, karena mengerahkan sejumlah seadanya dari kekuasaan Allah yang tidak terbatas, karena itu disebutkan begitu besar. Terjemahan lama, karena demikianlah sebuah keberadaan yang disampaikan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kasihnya ditumpahkan kepada dunia ini. Siapa dunia yang dimaksudkan? Ciptaan Allah, mahkota ciptaan manusia. Semua itu. Maka itu besok semua itu menghadap kepada Yesus. Semua akan diadili. Ibrani 9 ayat 27, sudah ditentukan satu kali nanti manusia akan mati dan sesudah itu akan muncul atau akan berhadapan dengan penghakiman. Ya. Dan sama seperti manusia. Ini kita melihat manusia dipakai perbandingan keberadaannya. Ditetapkan untuk mati. Hanya satu kali saja. Ini perjuangan Tuhan. Supaya jangan mati yang kedua itu datang. Karena itu disebutkan mengasihi dunia ini. Tuhan ingin manusia itu mati satu kali aja dikuburkan. Jangan sampai nanti kembali ke dalam kehidupan neraka. Setelah itu
dihakimi. Penghakiman, saudara, ya. Semua orang mati kemudian menghadap kepada Tuhan, dihakimi. Saya lihat di YouTube ada seorang pejabat yang meninggal, baru langsung terburai keluar apa itu? Udi-udi itu apa itu? Belatung. Keluar belatungnya. Aduh, ngeri, saudara, ya. Bisa dibayangkan. Ada yang ular. Dicoba lagi, pindah lagi, ular lagi. Ngeri, tanah saja tidak mau terima. Saking dosanya. Begitu mau dikuburkan, ini seorang tokoh. Ya. Terkenal dulunya. Begitu mati mau dikuburkan, angin ribut. Tenda semua tumbangkan. Orang semuanya porak-poranda. Menghindarkan diri. Aduh, mengerikan. Tuhan ingin supaya manusia itu tidak mengalami kematian yang kedua. Dan dia tahu Yesus itu penolong, maka itu kasihanilah aku. Seluruhnya diketengahkan. Kasihanilah aku dari berbagai sisi, dari berbagai sudut hidupnya. Pikirannya, kesempatannya, kreativitasnya, keberadaan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana bisa bergaul dengan masyarakat. Dan lain sebagainya. Semua serba butuh untuk diperbaiki, ditolong. Maka terangkum di dalam kalimat, kasihanilah aku. Itu semua. Tidak ada satupun yang tidak ingin ditolong oleh Tuhan. Dan itu nanti akan dijawab oleh Tuhan. Marilah kita memfokuskan kebutuhan kita yang satu atau apa? Selamat. Tolonglah aku dari berbagai sisi di Tuhan. Jangan keburu pengen kaya. Saudara, kalau kita bisa berprestasi itu, kasarnya duit itu mengejar kita. Itu kalau saya ngomong duniawinya. Bukan kita mengejar-ngejar duit, tapi duit itu mengejar kita. Berkat itu mengejar kita. Naik kedudukan pangkatnya. Prestasinya bagus. Dipercaya orang sebagai naik lagi. Berkatnya tambah. Belum sudah baru sampai di tengah, wis tangannya gatel, ketangkep. Benur dijual, ketangkep, saudara, ya. Bagaimana kemudian? Malu apa tidak? Malu. Untuk sekarang ini semua berita itu di blow up, semua bisa baca. Yang bohong-bohong pun juga bisa dibaca. Yang benar-benar kondisinya sudah rusuh, kotor, lalu harus pakai seragam oranye itu pun juga disiarkan. Ngeri, saudara, ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mari kita kemudian memperankan diri kita. Kita tuh patut dikasihani semua. Jangan merasa sudah, saudara, ya. Jangan merasa sudah. Mohon kepada Tuhan supaya betul-betul punya keyakinan yang dalam. Satu-satunya cara, saya tekankan berkali-kali, setialah dengan sungguh-sungguh. Periksa kekudusan kita sungguh-sungguh. Pasti kita ada pengalaman dengan Tuhan. Biar orang lain mungkin mengatakan begini begitu. Masa Tuhan kok didengar suaranya. Sampai ada yang mengatakan seorang teolog yang sekarang itu Tuhan tidak bersuara lagi. Tuhan sudah memakai Alkitab, katanya. Tidak ada. Pengalaman rohani itu harus ada dalam diri kita. Supaya kita tahu, di situ Tuhan menyatakan, ini loh aku ini. Saudara, kalau sudah ada itu, kuat, punya pengalaman, susah untuk dihilangkan. Tapi kalau tidak, mudah diterpa angin pengajaran, angin kemanjaan diri dalam tubuhnya, diterpa semua, bisa sebentar. Karena itu,
supaya kita bisa berkomunikasi di dalam komunikasi yang dipenuhkan dengan cinta Allah. Rajinlah datang kepada Tuhan, ikhlas, hayati betul tentang Tuhan itu. Jangan iman kita iman yang sekedar. Tadi pagi saya sampaikan itu, dan sudah beberapa kali sampaikan, jangan hidup di dalam hawa nafsu, mulai zina, percabulan, mulai dengan kehidupan yang penuh dengan dusta dan lain sebagainya. Semuanya itu kita perlu untuk masuk di dalamnya, saudara ya. Nah, kemudian mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Perjalanan perkembangan iman itu memang banyak tantangannya, saudara ya. Supaya kita diam. Dia hanya bisa menampilkan bahwa dia punya iman itu dengan ledakan suaranya. Yesus anak Daud, kasihanilah hamba, kasihanilah aku. Dia meneriakan itu sepanjang jalan. Dia tidak bisa dengan cara lain kecuali itu. Orang yang lain merasa bising telinganya, jengkel. Maka dia dicegah, suruh diam, tapi tidak bisa. Saudara ketahuilah, sementara kita beriman dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, maka iblis itu tidak senang. Ya, tidak senang dengan berbagai cara dan lain sebagainya. Di sini ada 2 anak indigo, saya beritahu. Indigo itu adalah masih dalam kondisi normal. Orang yang indigo itu bukan berarti dia orang yang otomatis rohani, tidak. Itu indera keenamnya yang peka. Kalau tidak di backup, diproteksi oleh firman Tuhan dan kehidupan berserah kepada Tuhan, akan bisa keliru, salah nantinya. Yang satu didatangi Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul ke Lamongan itu. Bayangkan, saudara. Kidul itu mana ya? Sana ya. Nyai Roro Kidul ke Lamongan. Lalu kemudian ingin diajak. Lalu kemudian pakai orang tua datang. Yang mengatakan, kamu tuh sebetulnya anak saya. Begini, oh, tidak, ditolak sama tidak. Aku tidak kenal Bapak, aku tidak kenal engkau siapa. Ganggu terus. Saya bilang, satu pangit tangan, kamu masih ada dosa. Saya ingin tanya, kamu dengan orang tua bagaimana? Masih berani dengan orang tua? Baru ibunya ngaku. Iya begini, itu pintunya. Tutup itu. Nanti pulang rumah, tolong supaya jangan jengkel dengan ibu, jangan jengkel dengan bapak. Saudara, jengkel itu jadi pintu terbuka loh untuk iblis masuk. Siapa yang suka jengkel? Kan tidak ada yang mengangkat tangan. Jadi tidak perlu angkat tangan, tapi kalau ada jengkel terhadap siapapun juga selesaikan. Itu pintu masuk. Saudara, perlu dia mendapatkan satu kebebasan dari hidupnya itu. Ditegur tidak peduli. Namun semakin keras ia berseru. Bahasa sekarang makin ngegas, saudara. Oh, ngegas. Sambil berseru terus. Ya. Kasihanilah aku, anak Daud. Jelas alamatnya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Kalau doa sungguh-sungguh, Tuhan perhatikan apa tidak? Perhatikan. Tuhan tuh perhatikan. Di kiri kanan tidak jadi perhatian. Oh, mereka cuma ingin lihat saja. Oh, mungkin lihat bagaimana caranya Yesus itu menyembuhkan. Sehingga anak-anak Imam Skewa, dia mencoba dalam nama Yesus. Tuh, ditelanjangi, saudara. Setannya ngomong, Yesus aku tahu,
Apolos aku tahu, tapi siapa kamu? Pak, robek, lari dengan telanjang, dipermalukan. Saudara ya, waktu saya bersama dengan Bapak Gideon sedang berdoa itu, saya pegang tubuhnya itu, saya tindis begitu, lalu kemudian dia berkata, kamu ini tamu kok, tuan rumah kamu begini kan, nanti aku lapor RT dan saya baru mikir, kalau gitu orang ini orang tidak gila ini, baru mikir saja langsung sibakkan semuanya. Ya. Lalu dia ngomong, aku akan masuk dalam tubuhmu. Pak Dion ngomong, cepat berserah dalam nama Yesus, bak, jatuh lagi. Itu kuasa Tuhan, saudara. Iblis pinter untuk membujuk kita. Jangan mau dibujuk oleh iblis itu. Ya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu kira-kira ngomongnya keras apa ngomongnya halus, saudara? Halus ya, penuh dengan belas kasihan. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Langsung kepada satu kebutuhan pasti. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat, cukup itu. Sebab dengan penglihatan itu dia kemudian bisa membangun satu aktivitas yang ada. Dan dia bisa membangun prestasi. Dia bisa menjadi cerdas. Dia bisa menjadi kemartabatannya mulai meningkat. Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari mata itu kita belajar. Saudara, tatkala kita dulu waktu masih kecil diajari gambar-gambar tahu, oh ini gajah. Kemudian gajah dicampurkan dengan kodok. Besarnya sama. Ini gajah yang kodok ditunjuk. Tidak mau, enggak. Ini gajah. Dan lain sebagainya. Dari mana? Mata. Maka ini informasi masuk ke otak, tercatat di sana. Kalau gelombang otaknya itu, lekuknya itu tambah dalam, itu ternyata tempatnya untuk bisa merekam data-data itu. Kalau sudah mulai datar itu gampang lupa. Lama-lama entek, gelundung tok kayak sakepel gini. Wah, wis itu. Wis gak romah itu, saudara. Mau pulang, lupa. Makan, sudah makan, ngomong belum makan. Susah, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, sembuhkan otakku ini, supaya kalau aku menyampaikan firman Tuhan, jangan salah-salah. Beberapa hari yang lalu, salah. Di dalam pemberkatan, Roh Kudus belum saya terlibatkan. Sudah amin. Setelah duduk di sana, keliru aku tadi. Maka itu mesti banyak berdoa supaya jangan mudah-mudah jangan pikun. Saudara, kita melihat di sini Tuhan mengatakan ada hal yang penting. Lalu Yesus berkata kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman, saudara. Imanmu telah menyelamatkan. Totalitas tubuh, hidupnya dijamin dalam keselamatan Allah. Bukan hanya matanya saja, Tuhan sangat tahu. Ya. Meskipun dia hanya mohon supaya aku bisa melihat, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih, memberikan kebahagiaan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman, saudara ya. Maka itu doalah doa yang tepat. Jangan doa kita ngawur-ngawur, saudara ya. Atau jangan kalau kita sementara doa itu ngantuk. Ya. Kadang-kadang saya lihat, aduh, mesakno, lambene sampai dumbli. Ini ngomong apa aja, kadang ngomong. Nanti kalau sudah itu, Yesus. Entah lagi, ya. Saya perhatikan seperti itu. Jangan ya, amin. COVID loh. Hati-hati. Takutlah kepada Tuhan, semakin dipompakan kasihnya kepada Tuhan. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Berarti melayani
Tuhan, dengan sungguh-sungguh seluruh rakyat melihat hal itu, menjadi saksi dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita bersama bisa memanfaatkan doa itu untuk kebutuhan jasmani rohani kita. Untuk itu basicnya harus di dalam hidup yang kudus. Berita yang didengar harus dibedakan. Berita-berita apa yang menarik, bandingkan dengan berita Yesus. Yesuslah yang paling menarik. Jangan tertarik dengan yang lain-lain lebih dahulu, tapi tertariklah kepada Kristus dan mohonlah Yesus itu mengasihani kita bersama. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian. Tadi itu apa? Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap mata bangsa ini
terbuka di hadapan Tuhan, melihat semua perlu dibelas kasihani. Bangsa ini perlu belas kasih dari Tuhan. Bangsa ini perlu berdoa yang benar tatkala Tuhan bertanya, apa yang ingin aku berbuat bagimu? Biar bangsa ini bersama-sama melihat, aku ingin melihat, terbuka matanya, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu menimbang tiap-tiap perbuatan kami. Tuhan itu akan membawa kami kepada pengadilan di akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami memiliki bangsa yang mata terbuka, wawasan luas, penuh dengan sukacita, saling bisa menerima antar sesama, dan negeri ini dipenuhi dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah doa-doa kita bukan untuk memohonkan segala sesuatu yang hanya menjadi sampah dalam kehidupan dan dosa dalam kehidupan, tetapi biarlah doa kita memohonkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam hidup sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita pun akan mendapatkan bonusnya. Tuhan melihat kita diselamatkan, dilindungi, diproteksi, pekerjaan, suami istri dan keluarga dan negeri ini. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya, jadi penghibur kita mulai petang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita bersama masuk dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah doa pagi tetap ada di gereja setiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ibadah PA 5:30 petang. Dilanjutkan dengan latihan kur untuk persiapan Natal. Kemudian Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang. Dan minggu depan adalah minggu pertama ibadah disertai dengan perjamuan suci, baik jam 6, jam 9 maupun jam 5 sore. Untuk sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Kemudian untuk Kamis tanggal 10 Desember 2 Kamis lagi, ada ibadah ucapan syukur di Gumuk, jam 10 pagi dimulai.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang hendak ikut bisa kumpul di gereja, jam 9 berangkat dari gereja. Kendaraan yang dapat dilewati di daerah Gumuk masih roda 2 ya, jadi bersepeda motor. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.